Jumat. Dari Jalan Mongciri 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Mati Tengah Wengi. Kiriman dari Yamhari. Saat ini Mbuh saiki wis jam piro? Aku ora ngerti. Amarga bengi kuwi peteng dedet lampu listrik mati wiwit ana udan deres ndadak nganggo angin pisan. Bledeke nyamber-nyamber, kilate pating celeret ndadekake getering ati. Anak lan bojoku wis padha mapan turu, kira-kira 2 jam kepungkur. Katon angler oleh padha turu ngorok senggar-senggor. Nanging bengi kuwi aku durung bisa ngremake mripatku, isih menteleng wae. Aku isih kelingan apa sing dingendikake kancaku sing saiki wis dadi wong gedhe. Sajak penak pangandikane, tiba kena ora ana sing ora kepenak. Bebasan yen wong numpak sepeda tiba ya ana ing kasur, jan empuk kabeh pangandikane. Aku dadi kepelut kepingin kaya dheweke, nyambut gawe enteng oleh duit ombo. Waduh, enak kepenak tenan. Sopo sing ora kepingin? Nanging kabeh kudu dijumbuhake karo kahanan lan pendidikan. Ojo waton melu nanging kudu ngeri empan papan. Ojo mung grubyak-grubyuk kaya anggota parlemen yen njupuk duit negara bebarengan. Yen ngendika jare hak era anggota, arane studi banding, jebul ya mung padha yap-yapan padha klencer. Apa ana studi banding kok sing diparani pas lagi libur? Njur kepriye? Mbuh cah padha digagas dhewe-dhewe. Yen wis padha paham ora usah padha niru mundhak negarane dhewe dadi tambah ora genah. Sing wis padha kebanjur ya dielingke. Sing durung padha nglakoni aja pisan-pisan melu. Nyedak kok kebugupak ya bakal gabul lemah kabeh. Elinga sesantine para winasis jaman semono. Sak bejo-bejane wong sing lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Mulato marang sedulur saiki awake dhewe padha ngati-ngati. Bali meneh marang kancaku mau. Pancen dheweke kuwi pengkuk, bocah wasis pinter lan pancen peng-pengan. Ladalah lagi enak-enake ngelamun makpet. Kaya-kaya dilah sing tak sumet dumadaan mati. Ora ana angin gedhe, ora ana sing nyebul kok mati. saat ini Mak pengkorok gitokku dadi atis. Jantungku deg-degan kenceng banget. Isih keprungu swara ngoroke bojoku sing senggar-senggor nanging maklap. Kaya ana bayangan lan wewangen kang nyolowedi. Tambah geter atiku.
Jantungku nratap, tanganku gel. Aku mung bisa ngenteni apa kang bakal kedaden. Bareng tak gatekake kok kaya ana mripat loro kang gatekake aku. Saya susut atiku, saya ora karu-karuan. Blai ana memedi sing mlebu ana omahku iki. Aku maca rapal sak iso-isoku. Kabeh japa mantra tinggalane Mbah Kakung tak waca. Sumingkir. Opo kang olodo lunga? Opo sing ora becik sumingkir? Kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene. Sumingkir. Suara opo kae? Nanging mripat menteleng mau ora gelem ilang. Cilaka rapal kurang mempan. Padahal iki rapal pamungkas, rapal kan paling ampuh. Banjur aku mundur kanthi klesot. Dadakan tanganku nyekel bantal cilik sisih kiwa. Wis ora ana akal meneh sing bisa kanggo ngusir mripat menteleng mau. Banjur bantal tak abitake. Pas ngenani mripat loro sing menteleng medeni kuwi koyoke mekan. Ning di mau bukuku, ning di mau. Nah, iki apa? Ning di mau. Ledelah. Pokoknya kuat. Semua ini urusanku. Pokoknya kabeh urusanku. Ayo, ledelah. Setan opo wae iki? Akeh temen. Pocong. Mumi. Wewe kobe gendruwo. Ledelah. Akeh. Cenger dumadakan suarane kucing kleran melayu. Sipat kuping dadak nubruh bolo pecah pisan. Pating grompyang suarane, lega atiku. Dadaku sing deg-degan mau wis ora sesek meneh. Nanging aku kelingan. Pira wae barang pecah sing rusak. Saking legane atiku aku kebajut turu ana ing panggonan mau tekan esuk. Ndilalah, apa kang tak wedeni mau jebole mung kucing. Iki cerita jimat saka aku, Yamhari bersama tim Jimat. Saat ini. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sukihwaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, Desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Na Jasimun, alamat Semberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro
akan memberangkatkan jamaah umroh. Bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana, segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat, ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Anto dengan judul Misteri Pesugihan. Banyak cara dan upaya yang ditempuh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup berupa kekayaan. Memang, kemiskinan sebagai dampak lemahnya ekonomi sering mendorong upaya manusia nekat untuk melakukan apa saja yang dapat mencapai keinginannya itu. Tidak peduli apakah cara-cara itu bertentangan dengan keimanan. Gara-gara melakukan ritual bang gaib itu, anakku mati secara misterius. Nyawanya telah direnggut oleh jin penjamin pinjaman uang gaib itu. Peristiwa ini terjadi pada akhir 2001 yang lalu. Seperti kita ketahui, isu tentang keberadaan bank gaib yang berada di beberapa tempat di Pulau Jawa masih sangat kontroversial ketika itu. Konon, biasanya persekutuan dengan modus bank gaib, yaitu berupa pinjaman uang pada makhluk halus yang harus dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Tapi kali ini, tebusan yang harus dibayar berupa tumbal. Kisah mistis kali ini sebuah kejadian nyata yang dialami oleh salah seorang pelaku yang pernah datang ke tempat pesugihan berupa bank gaib. Nama-nama para pelaku sengaja kami samarkan untuk menjaga citra diri mereka. Namaku Anto, lahir di desa Jatimulyo. Dari sepasang suami istri yang berprofesi sebagai penjual makanan. Setelah dewasa, aku menikah dengan seorang gadis pilihanku dari desa sebelah kampung halamanku.
Gadis itu bernama Mumun. Karena sifat manja yang ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tuaku, akhirnya berakibat buruk pada saat aku sudah berumah tangga. Aku menjadi seorang bisa dikatakan ingin hidup enak, tapi enggan mencari pekerjaan yang layak. Meski pernikahan kami sudah berjalan 2 tahun lebih, namun beberapa usaha yang aku geluti belum membuahkan hasil yang memuaskan. Tak jarang untuk makan sehari-hari saja masih bergantung pada orang tua. Hingga suatu ketika istriku hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik, sebut saja namanya Meli. Mulanya aku merintis pekerjaan sebagai pengrajin batu bata. Beberapa tahun kemudian usaha itu pun terhenti karena kurang modal. Beberapa kali aku mencoba mencari usaha-usaha yang lain, namun lagi-lagi aku belum juga menemukan pekerjaan yang cocok dengan kepribadianku. Di saat aku sedang kalut dengan keadaan, aku kedatangan seorang teman dari desa lain. Sang teman menawarkan suatu jalan alternatif mencari kekayaan yang terdengar sangat muskil bagiku. Solihin namanya. Ia memang tergolong orang kaya di desanya. Kedatangannya di tempatku karena Solihin disuruh oleh seorang perantara dari desa Trisi agar mencarikan 7 peserta lain untuk diajak ke sebuah tempat keramat yang ada di pesisir Laut Kidul Jawa Barat. Maksudnya tak lain dan tak bukan adalah untuk melakukan peminjaman uang ke bank gaib. Menurut Solihin, segala kebutuhan mulai dari ongkos dan kendaraan dijamin oleh Abbas sang perantara. Aku dan teman-teman cukup membawa KTP dan botol kosong bekas air mineral. Di sana, konon ada sebuah tempat yang dirahasiakan berupa gua untuk meminta pesugihan berupa bank gaib. Terus terang, aku tidak percaya pada cara-cara nyeleneh yang diutarakan temanku itu. Tapi mengingat kondisi keluarga yang memprihatinkan, akhirnya aku turuti saja ajakan mereka, sekedar mencari peruntungan, pikirku ketika itu. Sesuai dengan waktu yang direncanakan, rombongan disuruh berkumpul di suatu tempat yang ditentukan untuk menunggu jemputan dari Abbas selaku perantara. Pagi itu sekitar jam 6, datanglah sebuah mobil kijang. Kendaraan inilah yang kemudian membawa rombongan kami menyusuri arah selatan menuju pantai Pangandaran di daerah Ciamis, Jawa Barat. Setelah sampai di sana kami diajak memasuki sebuah gua yang pengap. Kami semua menemui seorang juru kunci yang berpakaian serba putih ala wali. Setelah melakukan uluk salam, Abbas mengutarakan maksud kedatangan kami. Juru kunci itu tidak langsung menyanggupi, melainkan memberikan sebuah nasihat bahwa apa yang kami lakukan adalah perbuatan yang dilarang agama. Namun setelah Abbas mendesak, akhirnya juru kunci itu pun memenuhi permintaan kami dengan syarat-syarat dan resiko yang bakal terjadi. Persyaratannya, peserta harus menyerahkan KTP dan memasukkan ombak air laut ke dalam botol yang kami bawa. Para peserta tidak boleh menciduk air laut secara langsung, melainkan menadahkan botol itu pada ombak yang datang sendiri secara bergelombang. Setelah semuanya diuraikan, kira-kira setengah jam kemudian kami keluar untuk mendapatkan air tersebut. Setelah dapat, semua orang masuk kembali ke ruangan sang juru kunci. Lelaki berjubah putih itu memberikan lagi beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh tiap-tiap peserta setelah sampai di rumah nanti.
Di antaranya kami harus menyediakan kamar khusus untuk meletakkan sarana ritual nanti. Air laut yang ada di dalam botol harus dicampur dengan bunga 7 rupa. Peserta juga harus menyediakan 7 jenis minuman yang berbeda dalam gelas, seperti kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kopi jahe, air kelapa, dan beberapa sarana ritual lainnya. Semuanya ditutup dengan kain putih. Pelaku juga tidak boleh tertidur pada tengah malam. Di dalam kamar kami harus menunggu makhluk yang akan datang memenuhi hajat bagi tiap peserta. Menurut juru kunci, apapun yang terjadi pada pelaku tidak boleh beranjak dari kamar. Apabila ritual itu gagal, para pelaku siap menanggung resiko yang akan terjadi kelak. Setelah semua persyaratan beres, kami pun pulang kembali ke rumah dan desa masing-masing. Sampai di rumah aku mempersiapkan segalanya, termasuk kamar khusus untuk acara ritual. Ketika malam semakin larut, aku mulai melakukan ritual itu. Bau kemenyan yang mengepul menyengat di kedua rongga hidungku. Aku masih duduk bersila menahan rasa kantuk yang sedari tadi menggayut di kelopak mataku. Sesaat kemudian tiba-tiba ruangan kamarku secara berguncang. Aku merasakan seolah rumahku digoyangkan oleh suatu kekuatan yang amat dahsyat. Aku sangat terkejut dan beranjak dari tempat duduk untuk bangkit ke belakang. Setelah itu entah dari mana datangnya, di depanku tampak asap putih mengepul. Lambat laun asap itu menjelma menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Makhluk tinggi besar itu berdiri tepat di depanku. Terlihat jelas rambutnya yang gondrong dengan taring mencuat di mulutnya. Tubuhnya tampak berwarna belang-belang milik zebra. Makhluk itu menggeram. Seraya menyeringai dia mendekatiku. Mungkin makhluk itu ingin mengucapku. Saat itu juga aku berusaha menghindar lari karena didera rasa takut yang membuncah. Ingin sekali aku berteriak, tapi entah kenapa suaraku tersekat di tenggorokan. Aku terus berusaha menggapai daun pintu untuk keluar. Setelah sampai keluar aku lari mendekati ruang tamu. Untung saja makhluk itu tidak terus mengejarku. Namun masih kurasakan seakan rumahku berguncang hendak roboh. Tapi anehnya, istri dan anakku tidak terusik sama sekali dengan peristiwa yang kualami. Memang kejadian itu hanya berlangsung sementara, karena sesaat kemudian keadaan kembali normal.
Karena takut aku pun tertidur di sofa ruang tamu. Akhirnya kunyatakan ritual itu gagal total. Keesokan harinya aku mendatangi beberapa rumah temanku. Mereka pun mengaku sama mengalami peristiwa semalam. Akhirnya semuanya gagal. Begitu juga Abbas sang perantara. Seminggu setelah kejadian itu tersiar kabar dari teman-teman bahwa mereka kerap kali diganggu makhluk tinggi besar itu. Makhluk itu datang dan menuntut ganti rugi atas kekecewaannya. Tidak sedikit di antara teman-temanku mengalami kesurupan yang nyaris merenggut nyawanya. Bahkan di antara mereka banyak yang anak-anaknya mengalami penyakit yang sangat aneh. Untung saja ada orang pintar di desa masing-masing yang segera menangani. Dua hari setelah kabar itu menjelang maghrib, istriku yang baru pulang dengan anakku dari tempat mertuaku mengalami peristiwa yang selama ini aku takutkan. Setelah tiba di rumah, anakku yang berusia 2 tahun itu mendadak kejang-kejang. Semua tetangga hadir termasuk ibuku untuk melihat keadaan anakku. Sebelumnya anakku tidak mengalami sakit apa-apa. Setelah semuanya berkumpul, anakku pun menghembuskan nafas yang terakhir. Semua orang yang hadir termasuk istri dan ibuku menangis meratapi kepergian anakku yang masih belia itu. Aku sangat terpukul dan menyesal dengan kejadian ini. Saat kematiannya ada sebuah yang aneh aku lihat di leher anakku. Begitu juga pada tetangga yang hadir. Kami semua melihat seperti ada bekas cekikan di leher Meli, anakku. Akhirnya keadaan pun menjadi gembar. Ada yang beranggapan anakku terkena ulah makhluk halus. Namun ada juga yang mengatakan anakku menjadi tumbal orang yang melakukan pesugihan. Hanya aku yang tahu pasti tentang semuanya. Dan aku hanya menyesali perbuatan yang pernah kulakukan itu. Benarkah anakku menjadi tumbal akibat persekutuan yang gagal? Wallahu alam. Kini aku hidup dalam kesendirian. Karena setelah peristiwa itu istriku memutuskan untuk pergi menjadi TKW ke Arab Saudi. Semoga peristiwa yang kualami ini tidak menimpa kepada para jimaters yang lain. Sampai kapanpun kejadian ini terus membekas di dalam ingatanku. Betul apa pepatah orang Jawa, sopo sing nandur mesti bakal ngunduh. Bersama tim Jimat. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai
Guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sugihwaras. Saya umroh dari Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Na Jasimun, alamat Semberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan dengan Tumbal Hewan. Ini kisah nyata. Apa jadinya bila anak sendiri dijadikan tumbal iblis untuk memperoleh kekayaan di muka bumi ini? Kehidupan yang sulit, susah mencari kerja, patah semangat, ingin mendapat harta secara instan, kadang membuat orang gelap mata. Kita seharusnya tahu bahwa apapun di dunia ini ada yang mengatur. Tuhan selalu menjaga setiap makhluknya untuk dapat hidup layak. Akan tetapi, apa yang dilakukan Rusti bertolak belakang dari perintah dan kehendak yang maha kuasa. Semua berawal dari gagalnya usaha Rudi mencari pekerjaan. Tanpa bekal pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, akan sulit mendapat pekerjaan sesuai yang diharapkan. Sudah beberapa kali Rusti membuka usaha, akan tetapi selalu gagal dan gagal. Mungkin yang membuat gagal karena dirinya hobi judi. Setiap mendapat rezeki sedikit saja selalu mencari tempat berjudi. Sekeras apapun usaha yang dilakukan Rusti, tidak dapat menolong dirinya. Jadi, judi sudah menjadi bagian dari hidupnya. Semua tahu judi dilarang, akan tetapi tetap saja secara sembunyi-sembunyi Rusti melakukannya. Alhasil, yang didapat tak lain adalah hancurnya kekeluargaan, harapan dan cita-cita untuk hidup normal seperti kebanyakan orang lain. Dengan rasa gontai ditelusurinya pematang sawah. Rusti tidak menyadarinya,
Semua bisa begini karena akibat hobi judinya. Apapun akan aku lakukan asal dapat uang. Sementara itu istri Rudi dan anaknya yang masih berusia 3,5 tahun bingung. Sudah 2 hari Rusdi tidak pulang. Beberapa penagih hutang berdatangan di rumahnya. Kadang orang menagih sambil marah-marah karena sudah lama utang tak terbayar. Rasa bersalah dan takut dirasakan istri Rusdi. Sementara itu Rusdi masuk hutan mendatangi makam yang ada di tengah hutan. Menurut kabar angin yang dimakamkan di dalam hutan itu, dulunya selama masih hidup adalah seorang dukun jahat yang suka melayani atau mencelakai orang lain. Kejahatannya sudah menjadi cerita turun-temurun di kampung tersebut. Di atas makam itu berdiri pohon yang sangat besar, menaungi siapa saja yang di bawahnya. Rasa lelah membuat Rusdi tertidur di antara akar-akar pohon. Dan dalam tidurnya Rusdi bermimpi bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu sanggup memberikan apa saja kepada Rusdi, tetapi dengan 2 syarat. Yang pertama, Rusdi harus mau merawat seekor kucing hitam dan harus tidur bersama kucing itu. Syarat yang kedua, Rusdi harus mempersembahkan anak tunggalnya untuk korban kepada penunggu makam tua itu. Tanpa pikir panjang, Rusdi pun menyanggupinya. Aku sanggup, aku sanggup, aku sanggup. Rusdi berteriak. Bersamaan itu terbangunlah dia dari tidurnya. Di depannya seekor kucing hitam memperhatikan dirinya. Nyai, aku akan melakukan apa saja asalkan aku dapat kaya raya, Nyai. Rusdi berteriak. Tanpa diduga secepat kilat kucing hitam itu melompat dalam pangkuannya. Dia sambil menjilat-jilat tangan Rusdi. Pulanglah Rusdi, anak istrimu sudah menunggumu. Mulai saat ini kau menjadi abdiku. Apapun yang kau inginkan akan aku kabulkan. Tapi ingat, sekali saja engkau menyia-nyiakan kucing itu, aku akan mengambil nyawamu. Baiklah, aku akan rawat kucing ini seperti merawat diriku sendiri. Sementara itu di rumah Rusdi sudah berkumpul banyak orang. Istri Rusdi menangis sejadi-jadinya. Anak tunggalnya meninggal tanpa sebab yang jelas. Beberapa tetangga berdatangan dan mempersiapkan perlengkapan pemakaman. Orang yang hadir di tempat itu berbisik-bisik menanyakan keberadaan Rusdi. Bapak macam apa itu?
sudah beberapa hari tidak tidur di rumah. Memang Pak Rusdi itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Taunya hanya cuti melulu. Dalam perjalanan pulang Rusdi dibuat bingung. Beberapa orang menyongsong kedatangannya. Bahkan ada yang mengatakan dirinya harus sabar dan tawakal menghadapi cobaan. Dilihatnya rumahnya telah dipenuhi tetangga-tetangganya. Ada apa ini? Begitu melihat anaknya telah tiada, rasa sedih tak tertahankan. Dalam hati Rusdi mengaku bahwa kematian anaknya adalah akibat perjanjiannya dengan penunggu pohon di tengah hutan itu. Beberapa bulan kemudian perekonomian Rusdi melonjak dengan sangat cepat. Rumah yang dulunya dari papan kini berubah menjadi gedung yang sangat megah dan tembok yang dikelilingi pagar. Tampak 2 buah mobil terparkir di serambi rumah. Baju yang dulunya kumel berubah menjadi jas yang selalu berganti-ganti. Di rumah Rusdi juga terdapat ruangan khusus untuk menempatkan sesajian yang diperuntukkan kepada kucing hitam yang dia bawa dari hutan. Segala yang diinginkan keluarga ini tercapai sudah. Uang tidak menjadi masalah. Apa yang didapat Rusdi secara cepat membuat para tetangganya menaruh curiga. Apalagi Rusdi tidak punya pekerjaan tetap. Yang lebih menyedihkan lagi, di malam-malam tertentu sering terdengar anak kecil memanggil-manggil nama Rusdi. Siapa lagi kalau bukan anaknya yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Melihat hal yang janggal itu atas kesepakatan warga yang lain, dilaporkan kepada kepala desa setempat. Mendapat laporan dari warganya, Lurah Desa Burhati menyatakan kepada warganya untuk tidak terlalu berprasangka buruk dulu dan diharapkan warga tenang. Dia akan menyelidiki apakah yang dilakukan keluarga Rusdi keluar dari kaidah agama. Walaupun Rusdi berusaha menutupi perbuatan maksiatnya, tetap saja beberapa tetangganya mengetahuinya. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh jua. Diam-diam beberapa warga memperhatikan setiap langkah yang diperbuat Rusdi. Melalui pembantunya, apa yang telah diperbuat Rusdi mulai terkuak. Benar Pak Lurah, juragan saya itu kalau makan dan tidur bersama kucing hitam. Dan ada satu kamar yang khusus digunakan untuk sesaji. Tidak boleh siapapun masuk kamar pribadi itu. Tutur pembantu Rusdi. Akan tetapi sebelum lurah dan warga desa bertindak, terdengar kabar bahwa juragan Rusdi meninggal digigit binatang buas. Banyak orang yang tidak percaya di desa itu tidak ada binatang buas, yang ada hanya hewan sebangsa anjing dan kucing peliharaan penduduk desa. Berita meninggalkan juragan Rusdi cepat tersebar luas di kampung itu. Beberapa orang bertanya-tanya apa penyebab juragan yang kaya raya itu meninggal. 2 hari setelah pemakaman Rusdi, Miarsih istri Rusdi mendatangi lurah desanya. Ampun Pak Lurah, suami saya meninggal, saya penyebabnya. Itu semua terjadi karena suami saya telah tega mengorbankan anaknya untuk tumbal mencari kekayaan.
Kucing hitam yang ada di rumah saya itu yang membuat saya berbuat begitu. Terpaksa saya pukul dengan balok kayu hingga mati. Akan tetapi ternyata matinya kucing itu membawa nyawa bagi suami saya. Mendengar keterangan itu, kepala desa tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang diperbuat Rusdi telah menjadi ganjarannya. Dari kejadian ini dapat menjadikan contoh warga desa yang lain bahwa apa yang didapat dari yang tidak wajar hanya membawa kesenangan sesaat dan berakhir penyesalan berkepanjangan. Para tetangga Rusdi di hari-hari tertentu sering mendengar suara Rusdi sedang menangis minta tolong. Tangisan Rusdi menyayat hati, minta ampun pada anak dan istrinya. Tetapi kejadian itu sudah menjadi kisah bagi warga desa, dan Rusdi tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia di hadapannya. Ini kisah nyata bersama tim Cimak. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sukihwaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasimun, alamat Semberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Penunggu Sumur Tua. Dikirimkan oleh Selvia Aprilina, Kedung Mas, Wotan Ngari, Kalitidu.
Raos terang omah sing tak nggoni sak keluarga kuwi warisan teko nggone mbahku. Omah iki kuno banget durung direnovasi lan nek guring omah ana sumur tuwa sing puluhan taun wis ora digawe. Jaman biyen sumur iku digawe wong sak desa kene njupuk banyu. Amarga jaman semono isih jarang banget sumur. Jaman biyen saben taun nek sumur iku karo mbahku mesti diadakke ritual syukuran utawa manganan cara Jawane. Bareng saiki wis modern wis ora ana sumur kompan merga wis ana sumur teko pipa-pipa lan liya-liyane. Sumur iku wis puluhan taun ora diurusi ora digawe meneh. Simbahku ya wis gak ana kabeh utawa meninggal. Sumur iku katon rumbuk, peteng lan angker. Apa meneh nek bengi gak enek sing wani liwat omah mburi. Apa meneh angger jam 1 bengi. Kaya ana swara wong nimba njupuk banyu. Tapi angger dideleng ora ana wong. Tapi ana swara kang njupuk banyu. Iku jam 2 bengi, adikku sing jenenge Bambang nglilir kudu pipis nek mburi. Dilalah mari pipis dheweke bubuk maneh ning pinggire Mbah Kakung. Tapi dheweke ora bisa turu meneh. Mripate direm-remna ora bisa turu. Aneh. Ana swara sandal mlaku banter banget. Bareng wis cedhak mandeg ning ngarepe lawang kamar. Bambang langsung mlengak nguwasni lawang kamar. Aneh. Ana Mbah Kakung gawe surban putih ngamping neng pinggir lawang. Rambuté putih dawa, mripate bunder amba banget mentelengi Bambang karo guyu gegirisi. Bambang gugah simbah. Enek apa to le kok rena-rena gak ndang turu meneh to? Aja impen-impenen. Tenan Kong, iku lho. Wedenane marani aku, Mbah Kong gak ngrungokke malah sare meneh. Memedi mau isih ngamping ana lawang kamar. Aneh. Awake tambah modot dhuwur sak genteng, tangane dawa banget. Bambang ilate kaku. Awake gemeter arep jerit ora iso ngomong. Bambang ndonga sak isite, mari iku memedi mau mabur ilang mbuh nok endi parane.
Esuke Bambang ora bisa sekolah, awake panas campur kejang-kejang. Digawa nek dokteran lan disuwuke kiai. 3 dina lagek mari. Sakwise kedadian iku gang seminggu koncone adikku sing jenenge Takin nginep ana omahku turu karo adikku. Bengi tengah wengi yo nglilir arep pipis nang mburi. Bareng teko mburi, aneh. Takin ketemu mbakku lagi nyuci piring nek mburi. Rambute dawa banget, persis mbakku teko mburi. Bareng disopo Takin. Nyamine kok nyuci piring to, Mbak? Iya, timbang nganggur. Bareng melengak, wong wadon mau dudu mbakku. Raine ra karu-karuan, untune metu sionge karo melet-melet kaya grandong guyu banter banget. Takin rasido pipis mlayu nabrak ilawang kamar karo ngompol mergo wedi karo memedi mau. Liya dina meneh adikku sing jenenge Anwar lagi mulih begadang. Jam 1 bengi arep mlebu kamar, ya ana wong wadon nangis nang kono. Karo lungguh rambuté acak-acakan dikira adikku ya Mbak Yuni. Bareng disapa, wong wadon mau melengak. Aneh, ternyata uga dudu mbake. Tapi lah kok jarine kuntilanak miber mandhuwur guyu cekikian. Mari kedadian sing kaya mangkono kuwi mau, aku banjur nekat pas malam jembah kliwon telepon nek acarane radio Istana FM sing jenenge Jimat. Pemandu acarane sing gak asing meneh Ki Banu Asmara lan Mbah Jo saka Tambak Rejo. Jarine sarane Mbah Jo, sumur tuwa iku dikon ngresiki rumbuke dilangi nek iso diwene lampu ben padhang. Ben memedi ku gak ngganggu sak keluargaku maneh. Sarane Mbah Jo tak lakoni, alhamdulillah. Sawise sumur tak resiki padhang wis ora ana gangguan apa-apa meneh. Matur nuwun Mbah Jo sekalian Ki Banu Asmara saranipun. Cukup semene kedadian sing tak alami iki. Kiriman saka aku Mbak Selvia Kedung Mas, Wutan Ngare Kali Tidu bersama tim Jimat.